Dajjal menuntut sujud kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, di tangan kanannya Dajjal dan di tangan kirinya, di sebelah kiri dan sebelah kanannya, dengan ciptaan halusinasi Dajjal diciptakan neraka. Yang tak mau sujud menyembahnya masuk neraka saya. Yang mau sujud menyembah saya, ada taman surganya, masuklah ke sini. Sayalah Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Sementara sihirnya mampu melakukan semua yang bisa dilakukan oleh teknologi, bahkan lebih daripada itu. Bapak lihat hujan buatan dalam film, itu teknologi, pakai hujan buatan, pembuatan film ya. Tapi Dajjal benar-benar menunjuk ke arah langit, langit yang sudah lama tak ada awan, mendadak muncul awan yang bergumpal-gumpal, lalu awan itu diarahkan kemana penduduk mau. Asal penduduknya nanti mau sujud kepadanya, dia arahkan awan palsu tersebut, kemudian turunlah kamu. Hujan pun turun di sana. Uniknya, teknologi tak bisa langsung menjadikan tanah yang mati jadi subur, Pak. Langsung tidak bisa. Tapi sihirnya Dajjal menjadikan tanah yang disirami hujan, buatan hujan palsu tadi, langsung tumbuh dan subur. Menumbuhkan tanaman, rumput-rumputan dan bahkan buah-buahan. Air-air sungai dijadikan mengalir kembali. Dan itu Dajjal menuntut sujud kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, di tangan kanannya Dajjal dan di tangan kirinya, di sebelah kiri dan sebelah kanannya, dengan ciptaan halusinasi Dajjal diciptakan neraka. Yang tak mau sujud menyembahnya masuk neraka saya. Yang mau sujud menyembah saya, ada taman surganya, masuklah ke sini. Sayalah Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Kumpul sudah Pak, kumpul semua. Kelaparan, kehausan, putus asa dengan harapan hidup. Kemudian ada neraka buatan, ada juga ada bukti-bukti bahwa Dajjal itu memang hebat. Sujud, tapi masih tersisa beberapa orang yang tetap berdiri bertahan untuk tidak mau sujud. Lalu Dajjal bertanya kepada mereka, kalian yang masih berdiri tidak mau sujud kepada saya, apa masalah kalian? Apa kata orang ini yang masih ada sisa iman di dadanya ya? Kami tak akan sujud kecuali kepada yang bisa menurunkan hujan dari langit. Itulah Allah yang selama ini kami sembah. Maka Dajjal pun mengatraksikan kemampuannya, mendemonstrasikan kemahirannya menurunkan hujan, bahkan langsung subur seperti yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu, jadi Dajjal la'natullah alaih bertanya kepada orang yang tadi masih berdiri, akhirnya sujud setelah menurunkan hujan ya, setelah menumbuh suburkan. Kemudian masih ada beberapa orang yang masih bertahan. Masih ada beberapa orang yang masih bertahan untuk tidak sujud. Lalu Dajjal bertanya, kalian yang tersisa kenapa belum sujud kepada saya? Kemudian apa kata orang-orang ini? Kami hanya akan sujud kepada yang bisa menghidupkan yang mati. Apakah engkau bisa dan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati di antara kami beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu? Kata Dajjal, kalau saya melakukannya, kalian beriman pada saya adalah Tuhan kalian. Kami baru beriman dan percaya kepada engkau, kata orang-orang yang tersisa ini. Maka Dajjal mengajak, di mana pemakaman dan pekuburan kalian di sini. Setelah dikasih tahu di sana, maka Dajjal langsung mengajak semua manusia yang ada, saksikan oleh kalian. Dajjal menunjuk ke seluruh kuburan itu. Dan Dajjal berkata, bangkit kalian semua. Bergerak semua kuburan itu Pak, terbelah. Ini adalah suatu fitnah yang sangat besar. Bergerak, bergetar semua kuburan itu terbelah. Keluarlah manusia-manusia. Bukan tengkorak yang keluar ya, bukan pocong, tapi benar-benar manusia yang dulu wajahnya, fisiknya pernah hidup, mati lalu dikuburkan di sana. Masing-masing muncul keluar dan langsung mendatangi keluarga-keluarganya yang belum sujud. Ini memang Tuhan kita, lihat bapakmu, lihat makmu, lihat aku suamimu, lihat aku istrimu dan sebagainya. Aku kan sudah mati, dibangunkan, dibangkitkan kembali. Dia adalah Tuhan kita, sujudlah kepadanya. Maka sujudlah orang-orang ini.
Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua orang yang bangkit dari kuburan itu bukanlah benar-benar manusia yang dulu meninggal, mati, dikuburkan di sana, tetapi setan-setan dari bangsa jin yang menjelma dalam wujud manusia itu dan pura-pura bangkit dari kuburan itu. Itulah setan semuanya, bukan manusia. Begitu ya. Jadi Nabi membongkar faktanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa. Lalu setelah itu ada kaki tangan Dajjal di daerah itu menyampaikan info kepadanya, wahai Tuhan kami yang Maha Agung, ada satu kelompok orang-orang beriman yang tidak mau datang kemari, dan mereka sampai hari ini menyatakan penolakan mereka tentang Engkau. Mereka sampai hari ini hidupnya tetap terjamin. Tanah mereka masih subur, air mereka masih mengalir, tanam-tanaman dan buah-buahan mereka masih ada, hewan ternak mereka masih hidup. Dajjal pun bertanya dan berkata kepadanya, di mana mereka? Maka kami bisa tunjukkan kepada Tuhan yang Maha Agung di mana tempat mereka. Lalu Dajjal dengan kemampuannya bawa orang-orang yang menunjukkan jalan ini sampai di tempat itu, daerah perbukitan, subur. Sementara yang lain pada berhenti air, tanah pada mati, tumbuh-tumbuhan tak hidup, hewan ternak mati. Tapi yang ini, perbukitan ini subur, tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, hewan ternaknya, dan orang-orang beriman beribadah kepada Allah di dalamnya. Ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, nanti baca di sini ya hadisnya, biar Bapak Ibu tidak mengatakan bahwa saya hanya mendongeng. Baca di sini hadisnya tentang masalah Dajjal itu. Bagaimana akhirnya dia datang pada kaum itu, kepada kampung itu yang tinggal di daerah perbukitan. Dia berkata, ini salah satu penyebab Pak, kenapa sejak beberapa tahun yang lalu saya selalu mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo mulai sekarang persiapkanlah perkampungan di daerah perbukitan, jauh dari gunung berapi, jauh dari kota-kota besar, jauh dari laut. Saya selalu menyampaikan itu Pak, karena ada hadisnya ya. Bawalah keluarga, bawalah iman, siapkan di sana. Tapi ketika kita sudah mendengar dukhon sudah terjadi atau akan terjadi, segera lari ke sana, segera lari ke bukit itu. Sekarang tetap tinggal di kota lah, jangan sampai sekarang pula kita pergi ke perbukitan itu. Cuma disiapkan di sana, siapkan perkampungannya. Hanya orang-orang beriman yang akan tinggal di situ. Rahasianya apa? Ketika orang kelaparan Pak, orang-orang di kotanya kan gelap mata, dia akan membunuh ke sana kemari, ya kan? Tapi orang beriman tak akan mau membunuh sama mereka. Lagi pula orang beriman dijamin oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, rezekinya melimpah dari langit dan dari bumi berkat iman dan amal solehnya. Mereka tak akan kelaparan seperti orang-orang umum kelaparan. Jadi kita butuh betul tinggal di suatu perkampungan di mana orang-orang beriman di sana semuanya. Mereka beriman, beramal soleh, mereka tidak berbuat maksiat, sehingga negeri itu Allah jamin rezekinya. Walaupun menjelang Dajjal keluar, Allah jamin rezekinya. Ini rahasia kenapa saya mengajak. Kenapa harus jauh dari gunung berapi? Menjelang dukhon, ini akan banyak gunung-gunung berapi meletus di mana-mana. Apalagi setelah dukhon, gunung-gunung meletus. Kenapa saya menghimbau jangan jauh dari laut? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan laut-laut di akhir zaman akan banyak meluap, kemudian menenggelamkan banyak rumah-rumah dan kota-kota di pinggir laut. Kenapa saya mengajak jauh dari kota? Sudah saya jelaskan tadi. Dan Dajjal akan masuk ke kota-kota. Faham sekarang ya?